I got you. You're doing good. Halo semua, selamat datang di channel Sinema Seru. Kali ini saya akan menceritakan ringkasan alur cerita film berjudul Legends of the Fall yang dirilis pada tahun 1994. Film bergenre drama berdurasi 132 menit ini dibintangi oleh aktor-aktor top Hollywood, yaitu Brad Pitt, Anthony Hopkins, dan Aidan Quinn. Selain film ini, sudah banyak film-film keren yang sukses diperankan oleh Brad Pitt. Sementara Anthony Hopkins yang identik dengan karakter antagonis Dr. Hannibal Lecter, di sini dia berperan sebagai Kolonel Ludlow, mantan perwira kavaleri Amerika yang kecewa dengan kebijakan pemerintah yang kejam terhadap suku pribumi Indian, sehingga beliau memutuskan untuk tinggal di daerah pegunungan Montana bersama istri, 3 orang putra, juga suami istri yaitu Decker dan Pat yang memiliki seorang putri bernama Isabel II, dan juga sahabat Indiannya yang setia bernama One Step. Oke, langsung saja kita simak ceritanya. Dikisahkan istri Kolonel Ludlow tidak kerasan tinggal di daerah pegunungan yang sepi, apalagi kalau musim dingin. Gak kuat dia katanya, sehingga dia memutuskan untuk pindah ke kota. Sementara ketiga putranya tetap diurus oleh kolonel. Seiring berjalannya waktu, mereka tumbuh dewasa. Yang sulung Alfred menunjukkan jiwa seorang pemimpin yang cerdas. Si bungsu Samuel adalah anak yang pintar tetapi juga naif. Dan putra yang kedua bernama Tristan tumbuh menjadi anak yang pemberani dan sangat menyukai kehidupan alam liar karena pengaruh didikan One Step, sahabat Kolonel Ludlow. Hal ini terbukti dengan kenekatannya pada saat remaja, yaitu membangunkan beruang liar yang sedang tidur. Iseng amat ya, nggak ada kegiatan lain apa? Singkat cerita, setelah lulus kuliah dari Harvard, Samuel kembali ke Montana dengan membawa tunangannya yang bernama Susana dari kota. Alfred terpikat dengan kecantikan Susana, tapi hanya dipendamnya dalam hati saja. Dan saat diperkenalkan dengan Tristan, sepertinya Susana terpesona dengan Tristan yang ganteng tapi cuek dan juga agak urakan. So this is Tristan. It's Finn Cannon. It's a pleasure to meet you. Di rumah, Susana berkenalan dengan seluruh penghuni rumah, termasuk Isabel II, putri dari Decker dan Pat yang mengurus rumah Kolonel Ludlow. You're going to marry Samuel. I'm going to marry Tristan. Hari berganti hari, Susana semakin akrab dengan keluarga Kolonel Ludlow, dan secara diam-diam Susana tertarik akan sosok Tristan. Sementara Samuel yang idealis sekaligus naif selalu membicarakan niatnya untuk berpartisipasi dalam Perang Dunia ke-1. I'm going to Canada to enlist. No more talk of wars in this house. Ternyata Samuel sudah mendaftar. Hal ini tentu saja sangat mengecewakan sang kolonel dan juga Susana tunangannya. Dan ketika Susana sedang curhat ke Tristan, mungkin karena terbawa suasana, Alfred memergoki mereka. Namun untuk menjaga perasaan Samuel, Alfred memilih untuk menyimpan hal tersebut di dalam hatinya saja. Take care, Sam. Alfred dan Tristan juga ikut pergi ke medan perang, tapi tujuannya untuk menjaga Samuel, karena Samuel akan menikahi Susan setelah selesai bertugas di medan perang. Sementara itu, Samuel merasa kesal karena selalu dikawal kakak-kakaknya, sehingga pada suatu kesempatan ketika Tristan sedang menjenguk Alfred yang dirawat karena terkena pecahan mortar, Samuel mengambil tugas berbahaya ke garis depan. To take his place and go over on the reconnaissance with the Capitan. Mendengar informasi tersebut, Tristan langsung mengejar Samuel untuk melindunginya. Sayangnya Tristan terlambat dan dia harus melihat Samuel tewas di berondong senapan mesin. I got you. You're doing good. Tristan mengeluarkan jantung Samuel sesuai dengan kepercayaan Indian yang diajarkan oleh One Step untuk membebaskan roh orang yang sudah pergi. Malamnya Tristan mengendap-endap ke setiap pos penjagaan garis depan tentara Jerman dan menghabisi mereka, lalu mengambil kulit kepalanya. Istilahnya orang Indian itu namanya menguliti scalp.
Alfred kembali ke Montana dengan membawa jantung Samuel. Sementara Tristan yang merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Samuel memilih untuk berkelana. Nah, ini awal-awalnya keluarganya dulu nih yang digosting. Kolonel Ludlow meminta Susan untuk tetap tinggal bersama mereka karena sejak kematian Samuel dan perginya Tristan entah kemana, rumah menjadi terlalu sepi katanya. Seiring berjalannya waktu, Alfred memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Susan. Tetapi I'm in love with you. I think that can only cause you pain, Alfred. suatu hari Tristan kembali ke Montana. Susan memandangi kedatangan Tristan dengan perasaan gak menentu. Dan saat Tristan sedang menangisi makam Sam, mulai dari situ kedekatan antara Tristan dan Susan berkembang jadi semakin intens. Dan hal ini membuat Alfred cemburu. Nice ride today. Excuse me, Father. Alfred merasa bahwa Tristan yang labil hanya akan mengecewakan Susan, sementara dia yang serius untuk membahagiakan Susan, tetapi tidak bisa mendapatkan cintanya Susan. Tidak tahan dengan keadaan ini, Alfred memutuskan untuk merantau ke kota. I'm gonna be leaving today. I do wish you both all the best. Sementara itu, kebersamaan Tristan dengan Susan tetap tidak bisa menghilangkan perasaan bersalahnya Tristan atas kematian Sam. Lagi-lagi, Tristan memutuskan untuk pergi berkelana. Walaupun Susan mengatakan seandainya dia hamil, apa Tristan tetap akan pergi juga? Dijawab singkat oleh Tristan. Parah bener ya? Please, look at me. Or if I were pregnant, would you still be going? Sudah berbulan-bulan Tristan melanglang buana tapi tetap tidak memberi kabar. Sementara Susan selalu menulis surat untuk Tristan. Walaupun surat itu hanya disimpan karena ya nggak tahu mau dikirim kemana. Hingga setelah begitu lama datang surat dari Tristan. Tapi si surat itu menyuruh Susan untuk menganggap Tristan sudah mati. Dan juga menyuruh Susan untuk menikah dengan pria lain. Aduh, kasihan banget dah si Susan. As I am dead, all we had is dead. Suatu hari, Alfred yang sukses merantau di kota datang ke Montana bersama beberapa orang. Alfred datang menemui ayahnya untuk meminta restu karena dia ingin mencalonkan diri menjadi anggota Kongres, mau ikut pemilu. Rupanya Alfred datang bersama para pengusaha, ya mungkin bisa dibilang oligarki lokal kali ya. Kolonel Ludlow yang marah dengan sistem pemerintah yang ada tidak memberi restu. I have come to ask for your blessing. A blessing? You're simply out of a sense of patriotic duty in your own inestimable work. What do you gentlemen hope to get out of this? I thank you for your blessing, Father. Gentlemen. Alfred yang kecewa dengan sikap ayahnya mengajak rombongannya untuk pergi. Namun di luar dia melihat Susan yang sedang duduk termenung begitu sedih. Kayak lagi stres gitu dah. Kolonel Ludlow melihat Alfred yang sepertinya punya niatan untuk mendekati Susan, kemudian menegur Alfred karena status Susan berpacaran dengan Tristan. Alfred merasa ayahnya pilih kasih dan selalu membela Tristan. Kemudian Alfred meluapkan semua kekecewaannya kepada ayahnya. Your brother's wife. Used her and he deserted her. Your darling Tristan stole her from Samuel before the war. Setelah bertahun-tahun Tristan pun pulang. Sepertinya dia cukup sukses merantau. Buktinya dia bawa 2 lusin kuda. Kalau nggak percaya hitung aja. Ditemuinya ayahnya yang dalam kondisi stroke setelah bertengkar dengan Alfred dulu. Tristan pun memberikan oleh-oleh kepada setiap penghuni rumah. Ketika dia menanyakan Susan, ternyata Susan sudah menikah dengan Alfred yang sukses menjadi pengusaha sekaligus anggota Kongres. Dan karena Tristan memang bad boy dan cuek, ya dia biasa aja mendengar kabar itu. Boar's tusks, made by a Japanese warrior. I have other things too for Mother and little Lizzie and Susanna. Alfred and Miss Susanna were married several years. As it should be. Ketika Tristan hendak memberikan oleh-oleh untuk Isabel tuh, Tristan pun terpana. Ternyata Isabel tuh telah tumbuh menjadi gadis yang manis. Dalam hatinya Tristan nih, wah patah 1 tumbuh 1000. Masih banyak bintang di langit, masih banyak pasir di pantai, masih banyak ikan di pasar. Begitu mungkin moto hidupnya si Tristan ini. I have something for you too. Kemudian Tristan menemui Susan, sekedar bersilaturahmi dan memastikan bahwa kondisi Susan baik-baik saja.
Atau mungkin sengaja mau ngaduk-ngaduk perasaannya Susan lagi. Kopi kali ya, pakai diaduk segala. Terus Tristan pergi begitu saja. Tuh bener kan, emang cuma pengen bikin perasaan si Susan jadi nggak karuan gitu deh. Waktu pun berlalu, tidak butuh waktu lama Tristan makin dekat dengan Isabel II. Dan rupanya di pelukannya Isabel II inilah pelabuhan terakhir untuk Tristan yang tukang ghosting itu. Mereka pun menikah dan tidak butuh waktu lama Isabel II melahirkan anak laki-laki. Dan oleh Tristan diberi nama Samuel. Rupanya Tristan sudah bisa memaafkan dirinya atas kematian Samuel. Sementara Susan semakin galau mendengar kabar bahwa Tristan sudah bahagia bersama Isabel II, bahkan sudah punya anak. Sementara dia dan Alfred belum, malahan Tristan nambah lagi satu anak lagi. Karena harga ternak makin hari makin jatuh, untuk menambah penghasilan dalam menghidupi keluarga, Tristan memutuskan berdagang miras. Kecil-kecilan lah, dia memasok miras ke agen-agen miras di kota. Dan karena penjualan mirasnya makin lama makin besar, maka dia diperingatkan oleh pengusaha miras yang menguasai kota itu, yaitu O'Banion bersaudara. Perhaps you're wondering why you're not dead already. Lately, your shipments have been getting a little... So the next time will be the last time. Pada saat Tristan membawa keluarganya mengunjungi pesta rakyat di kota, tanpa sengaja mereka bertemu dengan Alfred dan Susan. Tahu dong gimana perasaannya Susan, makin kacau balau nggak karuan lah. Apalagi kelihatan Tristan bahagia dengan keluarga kecilnya. Tristan sudah move on, atau dia memang nggak perlu move on kali ya? Kan dia nggak pernah sampai galau mikirin si Susan. Mumpung sekalian ke kota, Tristan pun sekalian ngirim miras ke agen miras langganannya. Dan hal itu semakin membuat O'Banion bersaudara semakin kesal. Ketika dalam perjalanan pulang, Tristan dihadang oleh O'Banion bersaudara bersama dengan sheriff dan beberapa polisi. Dan seorang polisi yang overacting menembakkan senapan mesinnya ke atas. Lalu hendak menyita uang hasil penjualan mirasnya Tristan karena dianggap transaksi usahanya melanggar undang-undang. Ternyata rupanya istri Tristan terkena peluru nyasar yang tadi ditembakkan oleh Bang Jago itu. Ngamuklah si Tristan. Tapi karena mereka lebih banyak, ya kalah lah dia. Dan Tristan pun menggendong istrinya berjalan kaki ke rumah. Alfred datang untuk menghadiri pemakaman Isabel II. Kolonel Ludlow turun dari mobil dan tidak mau melihat wajah Alfred. Dia marah terhadap Alfred yang bergabung di pemerintahan. Dia kecewa pemerintah yang menggusur orang Indian, pemerintah yang membuat Samuel gugur di medan perang, dan undang-undang perdagangan miras sistem monopoli yang membuat Isabel II terbunuh. Di mana undang-undang itu, Alfred turut merumuskannya sebagai anggota Kongres. Alfred mengabarkan kepada Tristan bahwa polisi yang dipukulinya itu hampir mati. Kemudian Alfred menawarkan agar Tristan mengaku bersalah. Dan atas lobby-lobby yang dilakukan oleh Alfred, Tristan cukup menjalani hukuman penjara selama 1 bulan saja. Sementara polisi yang bertanggung jawab atas kematian istrinya cuma kena SP alias cuma kena teguran. Dan itu membuat Tristan kecewa. Officer you beat, he almost died. You're gonna have to plead guilty. Serve 30 days. Shot off his gun. Reprimanded. Singkat cerita, Susan mengunjungi Tristan di penjara. Dia turut berduka atas kematian Isabel II. Secara tidak langsung, Susan sebenarnya ingin mengajak Tristan untuk balikan lagi seperti dulu. Tetapi jawaban Tristan lagi-lagi singkat aja. Pulanglah kembali ke Alfred. Gitu katanya. Setelah bebas dari tahanan, Tristan berniat untuk membalas dendam atas kematian istrinya. Tristan mendatangi adik O'Banion, sementara Decker dan One Step menembaki rombongan anak buah O'Banion dan polisi yang mengawal pengiriman miras mereka.
Di rumahnya, Susan yang makin stres karena sudah ditolak oleh Tristan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Tristan menerima surat dari Alfred yang mengatakan bahwa Alfred memang tidak pernah bisa memiliki Susan seutuhnya. You have won her. I am bringing her home. Dalam suratnya, Alfred mengatakan bahwa dia akan membawa jasad Susan untuk dimakamkan di Montana. I followed all the rules. You followed none of them. They all loved you more in my own way. O'Banion marah besar atas kematian adiknya. Kemudian bersama sheriff dan seorang polisi mereka mendatangi Tristan. Mereka ingin menghabisi Tristan. Kemudian keluarlah Kolonel Ludlow. Tiba-tiba insiden ini menyatukan kembali hubungan Alfred dengan ayahnya dan juga dengan Tristan. Dan Tristan meminta Alfred untuk merawat anak-anaknya karena Tristan akan berkelana lagi, jadi tukang ghosting lagi dah. Setelah semua yang dicintainya lebih dulu meninggalkan Tristan, Tristan malah berumur panjang dan akhirnya dia mendapatkan kematian yang indah menurut kepercayaan suku Indian. It was a good death. Dan film pun selesai. Film yang diangkat dari novel karya Jim Harrison ini diperankan dengan baik oleh para aktor dan artisnya. Cukup menarik menurut saya. Kemampuan akting Anthony Hopkins dan Brad Pitt sebagai tokoh sentral dalam cerita ini membuat kita terbawa oleh nuansa drama yang apik, ditambah kegantengannya Brad Pitt pasti sangat memanjakan mata para cewek-cewek yang menonton. Mungkin hikmah yang bisa diambil dari film ini, sesukses apapun kita, sehebat apapun kita, tetap kita harus kembali kepada keluarga. Seperti keputusan yang diambil oleh Alfred. Dan jangan ngeghosting orang. Kasian tahu. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka seperti biasa, silahkan subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di alur cerita sinema seru selanjutnya.